Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom Bapak Ibu, Shalom semuanya. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini, amin. Semua percaya bahwa adalah kemurahan Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada. Sebab itu lewat kesempatan ini saya mengajak seberapa banyak kita yang hadir saat ini, mari kita bersama-sama dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Kita datang dengan hati yang mengasihi Tuhan, supaya benar-benar kita mendapati maksud Tuhan dalam hidup kita, amin. Sebab itu mari sebelum kita memulaikan ibadah ini, saya ajak kita bersama bangkit berdiri sambil kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur buat keluar biasaan-Mu dalam hidup kami. Kau telah melindungi kami, Kau telah memberkati kami sepanjang minggu yang telah kami lewati. Bahkan di tengah-tengah keterbatasan kami, Engkau setia menjagai kami. Terima kasih banyak Tuhan buat semuanya itu. Dan pagi hari ini kami bawa hati yang menyembah Engkau. Kami bawa hati yang mau mengasihi dan mencintai Engkau lebih dalam, lebih sungguh. Dan biarlah lewat ibadah ini, lewat kesempatan ini, kami boleh bebas mengekspresikan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan sebelum kami memulaikan ibadah ini, kami mohon pengampunan-Mu yang besar atas hidup kami. Kami doakan dalam nama Tuhan Yesus, ampuni kami, pemikiran kami, hati kami, bahkan tindakan kami yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan, supaya pagi hari ini tidak ada kemunafikan kami di hadapan-Mu. Kami suci, kami kudus, dan pengurapan-Mu besar bagi kami. Dan kami mengalir sesuai dengan kehendak-Mu dalam ibadah ini Tuhan. Berkati kami semua dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Pemberitaan firman biarlah suara Tuhan yang dinyatakan lewat ibadah ini. Kami mengalami sukacita surga di tengah-tengah dunia ini. Dan pengharapan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih, kami mulaikan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Agung, ajaib dan perkasa, Kau layak ditinggikan. Haleluya, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh, oh. Bersama kita katakan, agung. Haleluya, ajaib dan perkasa Engkau Tuhan. Kami bawa penyembah kami. Kami mau lebih dalam, lebih sungguh dengan Engkau, mensyukuri semuanya Tuhan. Haleluya. Mari bersama kita mau katakan, agung, ajaib dan perkasa, Kau layak Juru selamat dunia. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah Allahku. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, ya Kau ku sembah Allahku. Raja atas segala bangsa, katakan, Raja atas segala bangsa, Pencipta, Pencipta segalanya, bertata, bertata di bumi dan di surga, amin. Berkuasa selamanya. Katakan, Kau ku sembah, Engkau Raja, Engkau Raja, amin, amin. Kau ku sembah selamanya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Engkau
sembah selamanya. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Lagi Bapak Ibu, katakan haleluya, haleluya. Amin, amin. Haleluya, 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 haleluya. Ku sembah. Kami belajar untuk tulus di hadapan-Mu. Lagi katakan, aku Ajaib dan perkasa, Kau layak ditinggikan. Suci, suci, kudus tak bercela. amin. Kau juru selamat dunia. Katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. amin, amin. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, ya, Kau ku sembah, amin, Kau ku sembah, ya, haleluya. Katakan haleluya, 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 amin, haleluya, 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 haleluya. Mari Bapak Ibu lebih sungguh katakan haleluya, 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 haleluya. ku sembah. Raja atas segala bangsa, bersama kita katakan, Raja atas segala bangsa, pencipta segalanya, pencipta segalanya. Amin, amin. Bertahta, bertahta di bumi dan di surga. Amin. Berkuasa selamanya. Kau ku sembah, Engkau Raja. Kau ku sembah, Amin. Engkau Raja. Ya, Kau ku sembah selamanya. Kau ku sembah, Engkau Raja. Kau ku sembah, Ya, Engkau Raja. Kau. ku sembah. Mari saya ajak kita bersama berdiri. Mari Bapak Ibu kita berdiri di hadapan Tuhan sambil kita katakan haleluya, haleluya. Silakan yang mau angkat tangan untuk Tuhan. Kita sungguh di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, lebih dalam Bapak Ibu, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya, 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 haleluya. Yes, mari lebih dalam katakan haleluya,
Mari pribadi lepas pribadi. Kita datang sama Tuhan dengan hati yang menyembah. Silakan Bapak Ibu jumpai Tuhan lewat ibadah ini. Haleluya. Kami datang dengan penyembahan kami di hadapan Tuhan. Mari angkat hati, angkat suaramu, sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Ke tempat kudus-Mu Bapa, kami bawa hidup kami, ya Tuhan. Haleluya. Mari lebih dalam sembah Dia. Haleluya. Kau Allah yang ajaib dan perkasa, Kau Allah yang ajaib dan perkasa Tuhan. Mari Bapak Ibu lebih dalam sembah Dia. Haleluya. Sembah Dia. Haleluya. 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 Sembah. Mari angkat hati, sembah Dia. Sembah. Mari kita mau lebih sungguh naikkan penyembahan kami, agungkan Tuhan. Kami datang Tuhan, menyembah-Mu, menyembah-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Kau hadir Tuhan, dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu lebih sungguh sembah Dia. Kami tertunduk di hadapan-Mu, kami tertunduk di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Lebih dalam kami mau mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sembah Dia. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Kudus, kudus, kudus. Dalam nama Yesus Tuhan, dapati hati kami yang mengasihi Engkau Tuhan. Kami mau belajar untuk menghormati Tuhan dalam segala hidup kami. Kami belajar untuk memberikan yang terbaik dalam segala hal, termasuk dalam ruang ibadah ini. Sebab itu kami mau katakan haleluya, 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 haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Ku sembah. Yang rindu menyembah lebih dalam, katakan haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Lagi katakan haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ku sembah,
Silakan yang mau bertepuk tangan untuk Tuhan. Yang terbaik hanya untuk Tuhan. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau tetap menghargai hadirat-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sebab itu kami mau lebih dalam berglori bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang mau bersuka cita bersama saya katakan amin. Silakan Bapak Ibu boleh salam sapa. Shalom, shalom semuanya. Tuhan berkati. Mari angkat suara, mari angkat jiwa untuk Tuhan. Mari bertepuk tangan untuk Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Kami angkat jiwa kami, kami angkat suara kami. Ya, mari kita sama-sama katakan. Ku angkat suaraku memuji-Mu, ku angkat jiwaku menyembah-Mu, Allah Israel, Allah yang esa, Kau dimuliakan selamanya. Hanya Kau yang layak dipuji. Amin. Hanya Kau yang layak disembah, Allah Israel, Allah yang benar, Kau maha tinggi, maha besar. Ku angkat suaraku, ku angkat suaraku memuji-Mu, ku angkat jiwaku menyembah-Mu, Allah Israel, Allah yang esa, Kau dimuliakan selamanya. Hanya Kau yang layak dipuji, hanya Kau yang layak disembah, Allah Israel, Allah yang benar, Kau maha tinggi, maha besar. Kudus, 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 kudus. Amin. Kuduslah Tuhan. Katakan kudus. Hey, kudus. Amin. Oh, kudus. Lagi. Kudus, kudus. Haleluya. Kudus, kudus. Amin. Kuduslah Tuhan. Ya. Kudus. Amin. Kudus, kudus. Katakan, hanya Kau yang layak dipuji, ditinggikan, dimuliakan. Hanya Kau yang layak. Katakan, hanya Kau yang layak dipuji. Amin. Hanya Kau yang layak disembah, Allah Israel, Allah yang benar, Kau maha tinggi, maha besar. Kudus, kudus. Amin. Kudus, kudus. Amin. Kuduslah Tuhan. Kudus. Amin. Kudus, kudus. Lagi katakan kudus. Kuduslah Tuhan. Oh, kudus. Amin. Kudus. Ya. Kuduslah Tuhan. Ya, kudus. Kudus. Amin. Kudus. Kuduslah Tuhan. Kuduslah Tuhan. Haleluya. Kuduslah. Kuduslah Tuhan. Amin. Kuduslah Tuhan. Silakan Bapak Ibu sekali lagi bertepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu masih bersuka cita? Masih bersuka cita? Amin. Mari kita terus memuji Tuhan. Ya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Semua bersuka. Mari Bapak Ibu terus bertepuk tangan. Yes. Amin. Dia lahir ke dunia bagi kita semua.
Bersama kita katakan, Dia lahir ke dunia bagi kita semua. begitu besar kasih-Nya, selamatkan manusia. Semua bersuka cita, Sambut kedatangannya bersama para malaikat, bersorak menyambut Dia. Semua bersuka, semua bersuka, semua bersuka. Umat pilihan serta bala tentara surga menyanyi gembira, bersorak gembira, menyambut Raja segala raja. Mari terus bertepuk tangan untuk Tuhan Bapak Ibu. Biarlah kemuliaan terus dinyatakan. Bersama katakan, sesuai dengan janjinya. sesuai dengan janjinya. Dia datang kembali dengan berjuta malaikat. Waktunya telah dekat. Persiapkanlah dirimu. Amin. Sosok kehadirannya. Amin. Dengan hidup yang menyenangkan, Menyenangkan. Ya, semua bersuka, semua bersuka. Umat pilihan serta bala tentara surga menyanyi gembira, bersorak gembira, menyambut Raja surga. Semua bersuka, semua bersuka, semua bersuka. Amin, amin. Umat pilihan serta bala tentara surga menyanyi gembira, bersorak gembira, menyambut Raja segala. Lagi kita katakan, semua bersuka. Yes. semua bersuka. Mari kita lebih sungguh di hadapan Tuhan. Sukacita kita hanya ada Tuhan. Amin. Menyanyi gembira, bersorak ya, menyambut. Yes. Ini sukacita kami Tuhan. Yes. Semua bersuka, semua bersuka. Umat pilihan serta ya, bala tentara surga menyanyi gembira, bersorak gembira, menyambut Raja segala raja. 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 Kami bersuka cita Tuhan. Kedatangan-Mu adalah penantian kami. Ya, haleluya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertepuk tangan untuk Tuhan sekali lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji Tuhan. Mari kita tetap menghargai hadirat Tuhan. Sambil kita merenungkan kasih-Nya. Sebab aku untuk kemuliaan-Mu, aku untuk kepentingan-Mu, hartaku, hidupku, bahkan semuanya, anakku, keluargaku, pribadiku, adalah untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita bersama angkat pujian-Mu. Bila ku renungkan, bila ku renungkan kasih-Mu dalam kisah hidupku. Amin.
masuk rencanamu. Ku serahkan, sisa waktuku, amin, dalam tangan kasih-Mu. Karena ku tahu, amin, Kau di sampingku, setia sampai akhir hidupku. Bagiku hidupku untuk kesenangan, amin, bentukku sesuai kehendak-Mu. Ini hatiku, ini bejana-Mu, aku untuk kemuliaan-Mu. Lebih dalam kita mau merenungkan, katakan, bila ku renungkan kasih-Mu, amin, dalam sisa hidupku, amin, Kau membawaku, Kau menuntunku, mengiringku masuk rencana-Mu. Amin. Ku serahkan sisa waktuku, ya, dalam tangan kasih-Mu. Karena ku tahu Kau di sampingku, setia, ya, sampai akhir. Mari lebih dalam kita mau katakan, oh, bagiku hidupku untuk kesenangan-Mu, bentukku sesuai kehendak-Mu. Ini hatiku Tuhan, ini hatiku, ini bejana-Mu, aku untuk kemuliaan-Mu. Bagiku hidupku untuk kesenangan-Mu, amin, bentukku sesuai kehendak. Ini hatiku, amin, ini hatiku, ini bejana-Mu, aku untuk kemuliaan-Mu. Bagiku hidupku, jemaat Tuhan bersama singer, katakan, amin, amin. Mari Bapak Ibu kita belajar untuk menyerahkan hidup sepenuhnya. Walaupun belum sempurna, tapi kita mau tulus. Aku untuk Yesus Tuhan, amin, amin, amin. Katakan, bagiku hidupku untuk kesenangan, amin, bentukku sesuai kehendak-Mu Tuhan, haleluya. Ini hatiku, ini bejana-Mu, aku untuk kemuliaan-Mu, aku untuk kemuliaan-Mu, aku untuk kemuliaan-Mu, aku untuk kemuliaan-Mu, aku untuk kemuliaan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari belajar terus menghargai Engkau dan merenungkan kasih-Mu, dan biarlah hidup kami untuk kemuliaan-Mu. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari tetap menghargai hadirat Tuhan. Kita persiapkan hati. Kita akan masuk dalam kebenaran, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan satu pujian, seperti rusa merindukan sungai yang mengalir. Haleluya. Demikianlah jiwa kami Tuhan. Oh, mari bersama kita katakan,
seperti rusa merindukan sungai yang mengalir. Amin. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, Tuhan Rajaku, Tuhan Rajaku. Amin. Padamu sangat haus jiwaku. Bila ku boleh datang, bila ku boleh datang kepadamu Tuhan. Sekali lagi, seperti rusa merindukan sungai yang mengalir. Oh, seperti rusa, amin, merindukan sungai yang mengalir. Amin. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, Tuhan Rajaku. Haleluya. Tuhan Rajaku, amin. Padamu sangat haus jiwaku. Bila ku boleh datang, bila ku boleh datang, amin, ya, memandangmu Tuhan. Kami mau belajar berkomitmen. Sekalipun dagingku dan hatiku, amin, habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah. Sekalipun oh, sekalipun, amin, amin, dagingku dan hatiku, ya Tuhan, habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah. Mari bersama kita berdiri. Sekalipun, haleluya, oh, sekalipun, amin, dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Sekalipun dagingku dan dagingku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Sekali lagi ku naikkan, sekalipun, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Tetaplah Allah, tetaplah Allah selamanya. Tetaplah Allah, tetaplah Allah selamanya. Bapa kami yang di surga, pagi ini Tuhan menjadi milik-Mu. Kami serahkan seluruh pemberitaan firman ini dari awal hingga pada akhirnya. Tuhan yang menuntun anak-Mu ini berbicara, hamba dari Tuhan Yesus Kristus.
sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Dan kami butuh jamahan lawatan-Mu lewat pemberitaan firman pagi ini. Tuhan sendiri yang berbicara dan berkata-kata. Urapi dengan hikmat marifat agar lewat pemberitaan firman pagi ini setiap kami diberkati oleh Engkau Bapa. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan pagi ini kita akan belajar mengenai 7 mata kuliah surga. Ini adalah bagian yang ke-6 dari 7 mata kuliah surga. Topik pada kesempatan pagi ini, mujizat itu nyata. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya yang hidup di tengah masyarakat maupun dimanapun kita berada, kita tahu bahwa Tuhan itu hidup, Allah yang berdaulat, yang berkuasa. Dan sebagai orang percaya kita juga meyakini bahwa mujizat itu nyata sekali. Keberadaan kita hari ini pun ada itu karena Tuhan, dan itu juga mujizat Tuhan. Kalau kita membayangkan di tahun-tahun di mana pandemi COVID-19 yang begitu mencengkram, dunia terasa lumpuh dan dunia mengalami ketakutan yang luar biasa. Dan tidak sedikit dari antara mereka yang harus berpulang dan tidak kembali lagi. Tapi hari ini kita ada di tengah jemaat, kita bisa bersekutu seperti pagi ini. Ini juga mujizat Tuhan. Itu karena kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Berbicara mengenai mujizat Tuhan, biasanya dihubungkan dengan berbagai hal yang bersifat spektakuler atau ajaib yang Tuhan nyatakan kepada umat-Nya. Seperti orang yang buta dapat melihat, yang tuli bisa mendengar, yang bisu bisa berkata-kata, bahkan yang lumpuh bisa berjalan, bahkan yang mati dibangkitkan. Itu yang dilakukan oleh para rasul dan pelayanan Tuhan Yesus di awal gereja mula-mula. Tuhan mendemonstrasikan kuasanya kepada masyarakat pada waktu itu agar mereka boleh melihat tanda mujizat, penyataan-penyataan besar yang Tuhan nyatakan kepada bangsa Israel agar mereka tahu bahwa mereka adalah utusan dari Tuhan. Kalau kita membaca hal ini, nanti Bapak Ibu bisa buka di rumah dalam Matius 11 ayat yang kelima, Injil Matius pasal 15 ayat 31, dan Lukas 7 ayat 22. Itu adalah hal-hal di mana orang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, yang lumpuh berjalan, dan seterusnya. Namun pada kesempatan khotbah pagi ini Bapak Ibu, yang saya ingin memberikan garis atau warna yang baru mengenai mujizat itu nyata. Kalau tadi saya sebutkan mujizat itu nyata, di mana orang buta bisa melihat, yang lumpuh berjalan, tetapi juga berbicara mujizat, bagaimana kita mempercayai Allah itu hidup dan berdaulat. Sekalipun kita seringkali dibawa kepada keadaan atau situasi yang tidak kondusif, ibarat telur itu di ujung tanduk. Di saat seperti itulah, apakah kita tetap berdiri teguh untuk mempercayai bahwa Dia itu Allah yang hidup? Tentu pada saat kondisi seperti ini, kita dituntut Tuhan dengan sungguh-sungguh untuk mempercayai Dia. Bahkan mempercayai Dia tanpa syarat. Seringkali di tengah ancaman, di tengah kesulitan, kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Di saat-saat seperti itu, kita sudah berdoa, tetapi Tuhan seolah membisu 1000 bahasa. Apakah di tengah kondisi seperti itu,
Kita tetap menghayati dan mempercayai bahwa ada Allah yang hidup, yang tetap menyertai kita. Sekalipun tanda-tanda pertolongan itu seakan belum tiba. Disinilah kita dipanggil untuk mempercayai Tuhan sebagai pribadi yang layak dipercayai. Tentu mempercayai Tuhan itu bukan sesuatu yang sederhana, karena Allah itu tidak kelihatan secara kasat mata. Tetapi kalau kita berani mempercayai Dia, waduh Bapak Ibu, kita orang yang luar biasa. Kalau kita berani untuk mempercayai Tuhan, di situ kita membutuhkan bagaimana kita memiliki pengalaman berjalan dengan Tuhan melalui hari-hari hidup kita, melalui saat teduh kita bersama dengan Tuhan, atau doa setiap pagi jam 5 seperti yang dilakukan oleh Gereja Suara Kebenaran Injil melalui bimbingan atau pembinaan yang selalu dilakukan oleh Gembala Senior kita, Bapak Pendeta Dr. Eratus Sabdono. Bayangkan Bapak Ibu, dalam mencari Tuhan itu bukan sesuatu yang sederhana, tetapi kita memaksa diri, memacu diri untuk menemukan Dia dan menemukan Tuhan. Bukan sesuatu yang sederhana, tetapi membutuhkan tekad dan komitmen yang tinggi. Ini harga perjuangan yang tidak mudah. Dari pengalaman berjalan dengan Tuhan setiap hari, disitulah nanti kita bisa mengalami perjumpaan-perjumpaan dengan Tuhan. Lewat doa, lewat seluruh aspek hidup kita, kita mengalami perjumpaan Tuhan secara nyata dalam hidup kita, sebab Dia pribadi yang hidup. Disinilah Bapak Ibu kita dipanggil untuk memiliki keberanian yang teguh dan kokoh. Bahkan kita bertekad untuk menemukan Tuhan yang tidak kelihatan, tetapi Dia adalah Allah yang hidup, yang nyata. Kalau seperti hari ini kita ada saat ini, kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia hadir bersama dengan kita. Seperti firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namanya, Dia hadir di tengah-tengah kita. Kalau Dia hadir, maka ada pengurapan Tuhan yang terjadi di dalam ibadah ini. Mari Bapak Ibu, kita terus mengiring Tuhan, melewati tahapan proses hidup kita dari hari ke hari, dan kita harus memasuki berbagai proses dunia kehidupan kita yang kita kenal sebagai sekolah kehidupan. Di dalam sekolah kehidupan ini kita mau belajar banyak peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Justru lewat peristiwa-peristiwa hidup inilah kita mau menangkap masuk Tuhan. Kita mau menangkap jejak Tuhan melalui kejadian-kejadian peristiwa yang terjadi. Kita percaya Dia menyertai kita. Tuhan tidak berjanji langit hidup kita selalu cerah. Langit hidup kita kadang bisa gelap gulita, dibayang-bayang dengan gelap gulita, di mana kita tidak melihat cahaya di depan kita. Tetapi di saat seperti itu, kita belajar mempercayai Dia Allah yang hidup. Ini bukan sesuatu yang sederhana. Kalau kita sudah berjalan dengan Tuhan dari hari lepas hari, maka kita bisa menghayati kehadiran Tuhan. Jadi kehadiran Tuhan bukan lagi dengan perasaan kita, tetapi dengan tindakan iman yang kokoh. Dia hadir. Dan orang yang menghayati kehadiran Tuhan ditandai dengan 3 ciri. Yang pertama, dia tidak takut terhadap apapun. Dia tidak takut dengan namanya masalah, kesulitan, persoalan. Memang manusia hidup di dunia pasti punya masalah. Tidak ada manusia yang hidup di bawah kolong langit ini tidak punya masalah. Kalau jujur saya katakan kepada Bapak Ibu,
Adakah di antara kita yang hadir pada kesempatan ini ada yang tidak punya masalah? Pak, punya masalah, Pak? Punya ya? Jujur loh. Ibu punya masalah? Punya. Punya masalah? Kita semua punya masalah. Tapi kalau kita punya Tuhan yang hidup, kita percaya kita berjalan bersama dengan Dia. Bukan dengan penglihatan, tetapi dengan iman. Kita bisa melewati hari-hari hidup kita bersama Tuhan, sebab Tuhan memberikan pendampingan demi pendampingan dalam hidup kita. Kita didampingi Tuhan, kita disertai Tuhan. Waduh, kalau kita menghayati hal ini, kita bisa teduh di tengah badai. Ibarat telur di ujung tanduk sekalipun, kita tetap mempercayai Dia Allah yang hidup. Dia Allah yang hidup, yang layak kita percayai. Di saat seperti itulah kalau kita berani berharap, maka mujizat itu nyata. Jangan cuma kita berpikir kita keluar dari kesembuhan, itu mujizat betul. Tidak sedikit orang yang mengalami mujizat, tetapi di akhir perjalanannya mereka berbalik lagi. Ada orang begitu dia sakit, dia disembuhkan, dia bernasar sama Tuhan. Aku ingin melayani Tuhan, memberikan segenap hidupku bagi Tuhan. Ternyata hari lepas hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, bukannya melayani Tuhan, dia lupa dengan nasarnya. Dan orang-orang begitu, kalau dia tidak segera kembali, bisa dipukul Tuhan. Kalau dia dipukul Tuhan, terima kasih sama Tuhan. Berarti Tuhan mengasihi dia, supaya dia berbalik dan bertobat. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, orang yang menghayati kehadiran Tuhan, dia tidak mudah berbuat dosa. Dia tidak mudah berbuat dosa. Dia sadar Tuhan hadir. Tuhan ada di mana-mana. Tuhan selalu mengawasi gerak-gerik hidup kita dari menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari, minggu berganti minggu. Kita sadari ada Allah yang hidup, maka kita tidak mudah berbuat dosa. Lewat ucapan kita, lewat kalimat yang kita tulis. Sebab Alkitab berkata setiap kata yang kamu ucapkan, yang kamu tulis, nanti di pengadilan Tuhan kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Hari ini kita bisa bohong, kita bisa manipulasi manusia, tapi di pengadilan Tuhan setiap kita telanjang. Tak usah kita bela diri, kita dipiknah, tak usah bela diri. Ada pengadilan Tuhan nanti, semua akan terbuka, siapa yang benar, siapa yang salah. Justru kalau kita benar, kita gak perlu bela diri. Karena kita tahu pembela kita, Tuhan semesta alam, yang menjadikan langit dan bumi, yang kuasanya tidak pernah berubah, sekarang dan sampai selamanya. Dan ciri yang ketiga dari orang yang menghayati kehadiran Tuhan, dia tidak takut mati, Bapak Ibu. Kita nggak takut dengan namanya kematian. Biasanya manusia kalau ngomong kematian, Pak, jangan ngomong kematian. Ngomong kematian itu di rumah duka, Pak. Jangan di gereja. Justru gereja ini mengingatkan Bapak Ibu bahwa kita bakalan mati. Suka tidak suka, siap tidak siap, pasti lewat. Benar, saya bukan nakut-nakuti. Dengan kita tidak takut mati, berarti kita mau berjaga-jaga. Setiap waktu kita berjaga-jaga. Tidak ada hal yang kita lakukan melukai perasaan Tuhan. Kalau kita bersalah kepada Tuhan, kita minta ampun, Tuhan ampuni. Kasih Tuhan besar, sejauh timur dari barat, lihat. Pelanggaran kita sudah diampuni. Jangan kita suka menilai orang lain. Seringkali kita melihat kesalahan orang di ujung
lautan samudra raya kita bisa melihat. Pada Tuhan berkata, selumbar matamu sendiri tidak lihat, tapi balok di depan orang kamu lihat dengan jelas. Bapak Ibu, ayo, saya menyadari, menghayati, kita tidak takut dengan kematian ini. Bukan sesuatu yang mudah. Makanya kita harus hidup sebersih-bersihnya, sekudus-kudusnya. Sebab tanpa kesucian kita akan terlempar dari hadirat Tuhan. Jangan yang main-main dengan yang satu ini, Bapak Ibu. Sebab kuduslah kamu sebab aku. Tanpa kekudusan, Ibrani 12:14, kita tidak mungkin berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, melalui kehidupan yang kita gulir, yang kita jalani, kita tetap mempercayai Dia hidup. Dia berdaulat. Jangan takut menghadapi apapun. Jangan takut. Kita takut kepada raja di atas segala raja. Kepada manusia kita tidak perlu takut. Yang kita takutkan kalau kita tidak berkenan. Mari saya mengajak kita menghayati. Jangan bermain-main dengan kehidupan kita yang singkat. Sebab kesempatan hidup di manusia di bumi ini hanya satu kali. Dan tidak pernah terulang. Dan saya mengajak kita semua. Ayo kita periksa hidup kita di hadapan Tuhan. Biar Tuhan menilai kita. Biar Tuhan mengoreksi kita. Dan kalau kita salah, biarlah Tuhan yang menghajar kita. Yang menghukum kita. Kita jangan hadir menjadi hakim. Belum tentu kita lebih baik dari orang tersebut. Tuhan mengampuni dosamu dan melupakan. Perempuan yang kedapatan berbuat zina, Tuhan berkata, kalau di antara kalian tidak berdosa, lempar dia terlebih dahulu. Tapi di antara kita, siapa kita yang lebih baik? Gak ada. Saya pun belum tentu lebih baik dari Bapak Ibu. Tapi saya mau berubah dan bertobat. Sebab kesempatan hidup kita cuma sekali dan tidak pernah ternilai. Dan kalau kita mau mengalami bahwa mujizat itu nyata, kita harus mengambil komitmen, tekad mempercayai Allah tanpa batas dan tanpa syarat. Bahkan kisah ini dialami oleh kisah Sadrak, Mesak, Abednego yang dibawa kepada perapian yang menyala-nyala. Seorang raja yang besar namanya Nebukadnezar mendirikan sebuah patung yang tinggi menjulang ke langit. Kemudian dia memberikan titah kepada seluruh rakyatnya. Kalian harus menyembah kepada patung yang kudirikan. Ketika kalian mendengar trompet, seruling, gambus, dan kecapi, semua harus sujud menyembah kepada patung yang dirikan oleh Raja Nebukadnezar. Tetapi Bapak Ibu, dari sekian banyak manusia, ada 3 sosok pribadi ini. Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka tidak menghiraukan titah daripada raja itu. Kalau orang yang tidak sujud menyembah kepada patung itu, konsekuensinya mereka akan dibawa kepada perapian yang bernyala-nyala. Perapian yang bernyala-nyala. Tetapi kita membaca dari tekad dan komitmen bahwa mereka sudah berjalan dengan Tuhan, sehingga dia bisa berkata dalam Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Saya mengajak Bapak Ibu kita baca ayat ini. Kitab Daniel pasal yang ke-16 ayat 16 sampai 18. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya bagi kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Nah, lihat penyataannya ayat 17. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu.
dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan kami tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Waduh Bapak Ibu, bahkan dalam baca ini kalau Bapak Ibu sempat baca dari pasal pertama sampai akhir, supaya kita mendapat cerita yang jelas. Dari pembacaan-pembacaan itu kita melihat komitmen dari 3 sosok pribadi ini. Mereka melawan titah raja. Konsekuensinya mereka harus masuk ke dalam perapian yang bernyala-nyala. Tetapi ketika raja mengunjungi mereka bertiga, raja masih memberi kesempatan. Ayo, sekarang ketika seruling gambus kecapi berbunyi, sangkakala, silakan kalian menyembah, saya kasih kesempatan. Tetapi ketiga orang tetap memiliki integritas. Mereka tidak menyembah kepada patung itu. Dan konsekuensi dari cerita ini, mereka dibawa kepada pembantaian, alias dimasukkan ke dalam perapian yang bernyala-nyala. Sampai Alkitab mencatat, mereka yang mengantar Sadrak, Mesak, Abednego naik ke loteng itu mau dijatuhkan, mereka yang mati kepanasan karena apinya dinyalakan begitu panas. Tetapi ketika Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego ini masuk dalam perapian yang bernyala-nyala, yang hadir tadinya 3 orang menjadi 4 orang. Ada Tuhan yang mendampingi, ada Tuhan yang menyertai, ada Tuhan yang melindungi. Tuhan itu maha hadir. Dia Allah yang layak kita percayai. Berapa banyak di antara kita ketika menghadapi kesulitan, masalah, kita sering bersungut-sungut kepada Tuhan. Itu belum menyangkut nyawa kita, baru perasaan kita. Tetapi kita lihat ketiga sosok pribadi ini, mereka mengalami ancaman nyawa. Tetapi mereka tidak menghiraukan nyawa mereka, karena mereka tahu apa yang saya lakukan ini benar di mata Tuhan. Dia terus berjalan. Akhirnya dari cerita ini Bapak Ibu, Sadrak, Mesak, Abednego dikeluarkan dari perapian yang menyala. Seharusnya kita memiliki cerita ini. Itu bukan cerita dongeng, tetapi kisah nyata yang ditulis oleh Alkitab. Seharusnya ini juga menjadi sarana kita untuk belajar, berjalan dengan Tuhan melalui tokoh-tokoh ini. Kalau mereka berani mempercayai Allah yang tidak kelihatan, ketika di tengah kesulitan, ancaman, seharusnya membuat kita teduh di tengah badai. Tadi pagi Bapak Ibu ketika saya berdoa, ada suara yang lembut dan jelas berkata, tentu banyak peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, yang terjadi, tetapi kalau Tuhan menyertai kita, kita aman dalam pelindungannya. Biarlah kesempatan pagi ini kita tetap sebagai orang percaya mempercayai mujizat itu nyata. Sekalipun kita dibawa kepada konsekuensi untuk percaya kepada Dia, bukan karena melihat, tetapi karena iman. Tentu bukan sesuatu yang sederhana Bapak Ibu. Bukan sesuatu yang sederhana. Hal yang kedua, berbicara mujizat itu nyata, kita tidak boleh menaruh curiga kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu, kok bisa sih kita menaruh curiga sama Tuhan? Kenyataan ini memang ada. Dikisahkan di dalam Alkitab. Dalam Pemazmur pasal 73 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Mari kita baca perikop ini. Mazmur pasal 73 ayat pertama sampai ayat yang ke-7.
Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku, sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemunculan orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat, gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan, berpakaian kekerasan. Karena kegemukan kesalahan mereka menyolong. Seorang ini ditulis oleh Mazmur Asaf. Asaf ini adalah seorang pelayan Tuhan. Dia melayani Tuhan dalam bidang pujian penyembahan. Dalam usia yang relatif masih remaja, dia sudah ada di tengah-tengah pelayanan kepada umat Tuhan. Dia berkata dalam ayat yang pertama, Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hati. Dia tentu sudah menjaga hidupnya dari masa muda sampai masa tua. Tetapi dia komplain sama Tuhan. Tuhan, bagaimana sih? Aku sudah hidup benar, aku sudah hidup suci. Tetapi banyak masalah, kesulitan yang saya alami. Justru orang-orang fasik Tuhan, mereka tidak mengalami penderitaan, tidak ada kesakitan. Mereka seolah-olah diberkati. Pemazmur ini bertanya, kalau begitu buat apa aku hidup benar? Kalau begitu buat apa aku hidup bersih? Nyatanya orang yang tidak benar pun engkau berkati. Dia komplain sama Tuhan. Tuhan memberi jawab kepada pemazmur ini. Jawabannya itu dalam ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Mazmur 73, 16, 20. Tetapi ketika aku bermasuk untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke tempat kudus Allah dan memperhatikan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Ayat 20, perhatikan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan. Pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang. Inilah hasil pergumulan seorang pemazmur. Ketika Tuhan memberikan jawab kepada dia, orang fasik itu nanti akhir hidupnya seperti itu. Rupa mereka Tuhan pandang. Jangan sampai nanti di pengadilan Tuhan Bapak Ibu, rupa kita dipandang hina oleh Tuhan. Dan Tuhan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyalah daripadaku dari hadapan. Tetapi lewat pemazmur ini Bapak Ibu kita belajar. Jangan menaruh curiga sama Tuhan. Jangan menaruh curiga. Sekalipun hari ini banyak masalah yang kita hadapi. Banyak kesulitan, banyak persoalan. Memang dunia diambang kehancuran. Dunia memang banyak masalah. Perang Rusia dan Ukraina yang sampai hari ini belum usai, sudah menimbulkan berbagai aspek dalam kehidupan manusia sekitarnya. Hari-hari ini pangan menjadi sesuatu yang harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Sampai terjadi perang ketiga, dunia ketiga, Bapak Ibu bisa membayangkan. Waduh, berapa banyak penderitaan. Bahkan saya mendengar dari berita negara Nigeria, telepon Bapak Presiden Jokowi minta bantuan agar dikirim minyak goreng. Karena di sana tidak ada minyak goreng lagi. Kalau sampai tidak ada minyak goreng, berapa banyak yang akan mati karena kelaparan dan seterusnya. Ini kita diambang krisis. Dunia penuh masalah.
Kita sadar itu. Mari kita berpaling kepada Tuhan selagi ada waktu dan kesempatan. Sekalipun masalah kita sudah selesai, tetapi kita mau berkata seperti yang dilakukan oleh Pemazmur 73 ayat 25 sampai 26. Siapa gerangan pada aku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingin di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Baca ayat ini enak ya? Ya? Tapi prakteknya Bapak Ibu, bisakah kita berkata tidak ada yang kuingin itu kecuali engkau dan kerajaan? Tidak ada yang kurindukan kecuali engkau. Kalau kita bisa seperti itu Bapak Ibu, betapa beruntungnya kita menjadi orang-orang yang telah mengalami lawatan demi lawatan, pemulihan demi pemulihan. Itulah mujizat yang mengubah manusia batinnya kita semakin baik, semakin cemerlang. Biasanya bicara mujizat nyata itu sering diadakan KKR kebangunan rohani dengan spanduk yang besar, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Sehingga yang datang berbondong-bondong mengikuti ibadah kebaktian kebangunan rohani. Tetapi setelah kebaktian tersebut, memang Tuhan itu pasti tidak mempermalukan. Dia pasti hadir. Dari sekian ribu yang hadir pasti mujizat terjadi. Bukan berarti gereja Suara Kebenaran Injil tidak mempercayai mujizat. Gereja ini sangat mengajarkan mujizat, tetapi harus ditempatkan pada proporsi yang tepat. Jangan sampai mujizat ditaruh paling atas, kita mengabaikan pengajaran, esensi dari Injil itu sendiri. Baru-baru ini di dalam doa pagi ada seorang pengurus WA saya dari keluarganya yang matanya seharusnya dioperasi. Dokter sudah menganalisa harus dilakukan operasi. Tetapi ketika doa pagi jam 5 yang setiap hari dipimpin oleh pendeta Dr. Eratus Sabdono, bagi yang sakit matanya, mari taruh matamu. Dia doakan. Dan mujizat itu terjadi. Akhirnya dia tidak jadi operasi. Sebelum operasi dan setelah itu dokter sampai bingung, kemana ini? Kok hilang? Ini nyata. Belum lagi kesaksian-kesaksian yang lain yang tidak mungkin saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Juga tidak sedikit dalam pelayanan yang saya lakukan, ada orang yang sudah hampir mati, bahkan dia minta dibaptis, Pak, tolonglah dibaptis. Kalau tidak dibaptis saya takut nggak keburu, nanti saya udah keburu mati tapi belum dibaptis. Bisa gak Bapak datang ke rumah saya untuk baptis saya? Akhirnya karena dia juga udah sakit begitu rupa, dia mohon di tengah pandemi COVID-19 yang lagi tinggi-tingginya. Banyak orang tidak bersedia, tetapi saya ditelepon, diminta. Akhirnya saya datang bersama sahabat saya. Kami datang ke rumahnya. Tentu dengan kondisi sakit seperti itu tidak bisa dilakukan baptisan secara selam. Akhirnya kita baptis. Ambil baskom yang besar sama gayung satu. Sebelum acara prosesi baptisan saya memberikan wejangan sedikit mengenai baptisan itu apa. Setelah itu saya lakukan prosesi baptisan. Saya doakan untuk kesehatannya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Begitu selesai dibaptis, wajahnya berubah ceria sekali. Wajahnya jadi segar, dia bilang seperti saya memiliki kehidupan yang baru, semangat yang baru. Sekarang Bapak Ibu orangnya sehat sekali. Itu sehat sekali. Kita percaya bahwa Tuhan berdaulat di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak. Kalau kita percaya mujizat itu nyata, kita harus bertahan dalam pencobaan.
Kita harus bertahan dalam pencobaan seperti kisah yang dialami oleh Ayub. Ayub itu Alkitab menulis dia seorang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan. Secara manusia sempurna gak? Sempurna. Bahkan Tuhan memberikan pertandingan seolah-olah kepada iblis. Iblis, kamu dengar, lihat hambaku Ayub. Oh, aku lihat dia Tuhan. Dia orang yang hebat. Engkau sertai, engkau berkati, engkau lindungi, engkau jagai. Benar, aku jagai, aku lindungi dia karena dia berkenan di hati. Sekarang coba Tuhan, engkau buka penjagaanmu, engkau buka pelindungannya, pasti dia mengutuki engkau. Pada hari itu, ternak Ayub dalam satu hari, untanya, kambing dombanya mati semuanya. Bukan hanya cuma kambing dombanya, tetapi ketika anak-anak Ayub yang 10 orang sedang berpesta, datanglah puting beliung membinasakan, rubuhlah tempat ini. Akhirnya anak Ayub semuanya mati. Mending kalau disisakan satu, bisanya rubuh tempat ini ya. Kita contoh terjadi gempa runtuh, di pojokan selamat. Ada pelindungan speaker yang besar. Enggak loh, semuanya mati. Tapi ketika Ayub mendapat laporan dari orang-orang yang memberikan hal itu, apa yang dilakukan oleh Ayub? Kita baca Ayub 1, 20 sampai 22. Maka berdirilah Ayub lalu menggoyak jubah dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayat 22, dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat sesuatu yang kurang patut. Kita lihat, walaupun di tengah goncangan, itu bukan goncangan lagi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengalami seperti ini, kira-kira reaksi kita bagaimana? Oh Tuhan, aku ini gak mau ke gereja lagi. Aku gak mau lagi kasih persembahan Tuhan. Aku sudah setia loh. Tapi ini, kita harus belajar dari Ayub. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Itu kis yang pertama. Selesai itu, Tuhan tuh, hambaku Ayub hebat kan? Dia tidak mengutuk aku kan? Dia benar kan? Kata iblis, sekarang Tuhan, coba tubuhnya kau serahkan dalam tangan. Oke, tubuhnya saya serahkan, tapi ingat, nyawanya jangan kau ambil. Ayub dikasih bara dari kepala sampai ujung kaki. Alkitab mencatat dengan jelas, dia mengambil beling, dia gorok. Saking gatelnya itu, dia garuk-garuk. Istrinya datang, Yub, masih bertekunkah engkau kepada Allahmu? Sekarang kamu kutuki Tuhan. Ayub ngomel, kurang ajar lu. Diam. Masa kita mau menerima yang baik saja dari Allah, tidak mau menerima yang buruk? Hebat gak? Waduh, ini manusia langka, tapi ada. Alkitab mencatat dalam semuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibir. Seringkali kita kalau bicara dengan Ayub, orang maunya berkatnya Ayub, berkat double porsi. Memang di akhir cerita dari kitab Ayub pasal 42, Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Ayub diberkati 2 kali lipat. Tentu anaknya tidak. Tetap anaknya paling cantik, paling ganteng yang Tuhan berikan di akhir perjalanan hidupnya. Banyak di antara kita mau diberkati seperti berkat Ayub. Ada Bapak Ibu mau diberkati dengan berkat Ayub? Halo? Wah, ini udah cerdas semua Bapak Ibu. Kalau mau berkat Ayub, alami seperti yang dialami. Oh, lebih baik jangan. Ya kan? Nah, itulah. Kadang-kadang yang dikotbahkan cuma berkatnya doang. Tapi penderitanya jangan. Ini bukan bagian saya. Ini bukan porsi saya.
Tapi porsi saya berkatnya. Kalau berkat Tuhan yes, kalau masalah no. Gimana? Bocengli. Ya gak? Bocengli. Hal yang terakhir, mujizat itu nyata. Kita harus melepaskan hak hidup kita. Kita rela melepaskan hak hidup kita. Begitu kita ditebus oleh Kristus, kita tidak punya hak hidup lagi. Kita tidak punya hak. Sekarang kita hidup hanya untuk kepentingan Tuhan dan memenuhi rencana Tuhan. Hal ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam Filipi 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Filipi 2, 6 sampai 11. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kristus memberikan keteladanan. Dia melepaskan haknya. Dia Allah sendiri, tetapi dia mau mengambil rupa seorang hamba. Dia menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia pun, waduh, penderitaan Tuhan begitu hebat Bapak Ibu. Dia harus dicambuk sebelum memasuki prosesi penyalipan. Dia dicambuk. Sekujur tubuhnya penuh dengan luka. Dia mengalami kesakitan. Dia mengalami kesakitan. Bahkan dia menangis dalam hati. Tapi dia membayangkan, kalau saya tidak melakukan hal ini untuk memenuhi rencana Bapa, tidak ada manusia yang dikembalikan kepada rancangan semula. Aku rela Bapa memenuhi rencanamu, asalkan mereka jangan sampai terhilang. Dikena penderitaan yang hebat, dia diam 1000 bahasa. Dia tidak membela dirinya sama sekali. Dan tentara Romawi tidak memberikan ampun. Mereka semakin menjadi-jadi. Mereka membacut bergantian satu dengan lainnya. Bahkan kita mencatat wajahnya tidak seperti rupa manusia. Tapi dalam hal ini pun dia tetap menyelesaikan. Dia harus memikul salib yang bebannya begitu berat. Dia melakukan hal itu jangan sampai ada yang terhilang di antara kita. Dia sudah berkorban nyawa. Sudah seharusnya kita berkorban nyawa. Kita rela kehilangan hak hidup kita. Kalau kita rela melepaskan hak hidup kita, kita baru bisa menjadi anggur yang tercurah, roti yang terpecah bagi orang-orang sekitar kita. Kita mau menjadi terang di tengah dunia yang semakin gelap. Mungkin kesempatan hidup kita tidak tahu kapan berakhir, tetapi suatu hari kelak pasti ada endingnya. Tapi sebelum hal ini kita mau berkata, Tuhan, baharui aku. Beri aku kesempatan menyelesaikan pekerjaanmu yang harus kutuaikan. Sebab masing-masing kita memuat rencana Tuhan. Setiap kita masing-masing istimewa. Bahkan setelah memikul salib yang jalannya berkilo-kilo, dia naik ke atas bukit Golgota.
Dia terpaku antara langit dan bumi. Itu penderitaan yang luar biasa. Pakunya bukan pendek, panjang Bapak Ibu 30 cm kurang lebih. Ditancapkan di antara kedua kaki. Dia berteriak, aduh sakit. Tapi dia membiarkan. Kemudian lagi tangannya di paku kanan kiri. Tapi dia sambil memandang kita. Aku mau menyelesaikan karyamu Bapa. Sekalipun hari ini aku kesakitan. Tapi sakitku tidak ada artinya dibanding mereka mengalami kesakitan di api neraka. Dan dia dimahkotai dengan duri yang beracun. Ditancapkan. Itu sakitnya minta ampun. Tapi dalam keadaan begini pun dia sadar. Tidak ada pilihan yang saya lakukan selain menyelesaikan pekerjaan Bapak Ibu. Dan puji Tuhan, Tuhan Yesus berkata, tugasku telah selesai dan ke dalam tanganmu aku serahkan nyawa. Terpujilah Tuhan. Biar kebenaran firman Tuhan pagi ini memberkati kita sekalian. Amin. Amin. Mari kita naikkan pujian mengikuti prosesi perjamuan kudus. Bapak Ibu, kita nyanyikan pujian perjamuan kudus. Mari petugas pelayanan bisa maju ke depan. Kita sambil menyanyikan lagu ini. Biar kita menghayati kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian ini, saat ini ku datang Tuhan. Saat ini ku datang Tuhan, ke perjamuan kudus-Mu. Aku mau merenungkan keagungan kasih-Mu. Dolorosa jalan sengsara, Kau pikul berat beban-Mu. Di atas bukit Kau disalibkan, menggantikan tempatku. Katakan Golgota, darahmu mengalir, siksamu sangat kecil. Kau tergantung hina, bermahkota duri. Katakan Golgota, Golgota, mezbah korban-Mu, bukti kasih sempurna. Kau hapus dosaku, Kau beri keselamatan, Kau terima diriku, orang berdosa. Golgota, darahmu mengalir. Golgota, darahmu mengalir, siksamu sangat kecil. Kau tergantung hina, bermahkota duri.
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang kami dengar. Sebelum kami memasuki prosesi perjamuan kudus, kuduskan kami semua yang ada di sini. Secara khusus hamba dan pelayan-pelayan-Mu, Engkau melayakkan mereka menjadi hamba-hamba-Mu yang akan memberikan dan membagikan tubuh dan darah-Mu yang telah Engkau tumbahkan bagi dosa dan pemberontakan kami 2000 tahun yang lalu. Agar melalui perjamuan kudus pagi ini, kami menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kami menerima anugerah demi anugerah. Tuhan, tahirkan kami semua yang ada di sini, sebab darah-Mu telah tercurah untuk mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dan sekarang Tuhan, kami mau menerima tubuh dan darah-Mu yang telah Engkau korbankan 2000 tahun yang lalu. Terima kasih Bapa di surga buat segala pengorbanan-Mu, cinta-Mu, kasih-Mu bagi kami. Kami tidak bisa membalas segala kebaikan anugerah yang Kau berikan bagi kami. Tidak seorang pun di antara kami layak menerima kebaikan-Mu, tetapi kasih-Mu begitu besar bagi kami. Biar saat ini Tuhan, kami mohon anugerah-Mu, mohon belas kasihan-Mu atas kami semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Amin. Terimalah tubuh dan darah Yesus, bagikan ke jemaat. Terimalah tubuh dan darah Yesus. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Sesungguhnya mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita mengangkat roti dan anggur yang ada di tangan kita masing-masing. Kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, di tangan kami ada roti dan anggur yang Engkau curahkan bagi kami. Biar ini menjadi alat anugerah bagi kami masing-masing.
Tuhan, sekiranya hamba mendapat kasih karunia. Ada di antara kami yang sakit ketika memakan tubuh dan darah-Mu. Tuhan memberikan kesembuhan. Mujizat Tuhan nyatakan. Bahkan mereka yang rindu memiliki keturunan yang daripada Engkau, biar ini menjadi alat anugerah-Mu Tuhan. Kuduskan tubuh dan darah Yesus menjadi menjadi alat anugerah bagi kami semua. Tuhan, tahirkan kami semua untuk menerima tubuh dan darah-Mu pada ibadah pagi ini. Kami sambut segala berkat anugerah-Mu yang Engkau nyatakan, yang Engkau curahkan melalui roti dan anggur ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Mari jemaat Tuhan, ikuti apa yang saya katakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dalam nama Tuhan Yesus aku Kristus, percaya aku percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dipecah-pecahkan. telah dipecah-pecah, Darah Tuhan Yesus Darah Tuhan Yesus telah ditumpahkan telah ditumpahkan bagi pengampunan, bagi pengampunan, bagi penebusan bagi dosa-dosa. penebusan dosa-dosa. Oleh korban Tuhan Yesus, Oleh korban Tuhan aku Yesus, percaya Aku percaya aku dibebaskan dari kutuk dosa, aku dibebaskan dari kutuk maut, kutuk maut dan segala kutuk dan segala dan api neraka. api neraka. Oleh korban Tuhan Yesus Kristus, Oleh korban Tuhan Yesus, aku menerima aku menerima aku pengampunan dosa, ampunan dosa, keselamatan, keselamatan, hidup kekal, hidup kekal, kesembuhan, kesembuhan, pemulihan, pemulihan, kemenangan, kemenangan, dan kelimpahan berkat. dan kelimpahan. Oleh korban Tuhan Yesus, Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya aku percaya dan menerima bahwa aku milik Tuhan bahwa aku milik untuk mengabdi dan melayani bagi Tuhan Yesus bagi Tuhan dengan segenap hidupku untuk selamanya. untuk selamanya. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini. Sesungguhnya sengsaramu, Sesungguhnya sengsaramu karena salahku. Sesungguhnya deritamu karena dosaku. Sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku. Sesungguhnya deritamu karena dosaku. Sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa, agar aku tak binasa. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu, saudara-saudari percaya bahwa roti ini menuju tubuh Yesus yang telah dipecah-pecahkan bagi segala dosa dan pelanggaran kita? Amin. Makanlah dalam nama Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai ia datang kembali. Apakah Bapak, Ibu, saudara-saudari percaya bahwa anggur ini menuju darah Yesus yang ditumpahkan
bagi segala pelanggaran dan dosa-dosa kita. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat yang kekasih, kita mengucap syukur buat karya pengorbanan Tuhan yang Tuhan telah kerjakan 2000 tahun yang lalu. Hari ini kita ada karena anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Mari kita jalani hari-hari ke depan untuk semakin hari semakin layak dan berkenan di hadapan-Nya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir bersama kami dalam ibadah secara onsite pada kesempatan pagi ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan ibadah pagi ini, saya mengajak Bapak Ibu bisa mengikuti beberapa kegiatan dari Gereja GSKI Rehoboth Surabaya, ibadah-ibadah tengah minggu. Nanti sore Bapak Ibu bisa mengikuti ibadah anak-anak sekolah minggu. Saya berharap Bapak Ibu bisa mengarahkan anak-anak kita bisa mengikuti ibadah sekolah minggu jam 4 sore melalui ID Zoom-nya. Bapak Ibu bisa lihat di layar monitor kami. Ruang sekolah minggu sedang dirapikan, sedang dikerjakan supaya nanti anak-anak kita bisa beribadah dengan nyaman. Dicat kembali karpetnya, kita pasang baru. Mungkin sekitar pertengahan bulan Juli ini anak-anak sudah bisa beribadah di ruang sebelah sekolah minggu, ya. Nah, pada hari Senin ada ibadah gabungan Waski dan Husin yang dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. Gwinyok Tanto dengan tema Hidup Itu Adalah Pilihan. Kembali saya mengajak Bapak Ibu bisa hadir dalam ibadah Waski dan Husin pada pukul jam 19.00 atau jam 7 malam. Untuk hari Rabu kita akan mengadakan ibadah pendalaman Alkitab yang dilayani oleh saya sendiri. Kekristenan bukan jalan yang mudah. Juga ID Zoom-nya Bapak Ibu bisa lihat di layar monitor. Dalam ibadah pendalaman Alkitab ini ada sesi tanya jawab. Saya berharap Bapak Ibu bisa hadir bersama kami dalam kegiatan ibadah ini. Juga pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 pukul 18 ada komunitas namanya Home Community. Bagi yang merasa masih muda, ayo anak-anak youth, dewasa muda bisa bergabung dalam komunitas ini. Tentu dalam komunitas ini kegiatannya agak berbeda seperti umumnya. Dalam ibadah ini walaupun kita sambil ngopi bareng, kita minum, kita ada percakapan atau diskusi sekitar apa yang mau ditanyakan atau kesaksian, fellowship di antara para pengurus maupun dengan jemaat yang hadir. Hadirlah dan bergabunglah dalam komunitas ini, pasti kita diberkati. Mungkin Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan konseling dan seterusnya, baptisan air, pranikah, bisa menghubungi di nomor sekretariat yang ada di layar monitor kita. Nanti akan dilakukan bimbingan mengenai hal tersebut. Itu beberapa pengumuman yang bisa saya sampaikan. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita pagi ini. Saya mengajak kembali Bapak Ibu bisa bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian, Selalu Untukmu. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untuk. Katakan segenap hidupku, segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti,
sampai ku tua nanti. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Terima kasih Bapa di sorga, atas kasih penolongmu, penyertaanmu dalam ibadah kami, dari awal pertengahan hingga akhirnya, yang berjalan dengan baik. Semua kemurahan belas kasihan-Mu semata-mata. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu yang hadir dalam ibadah pagi ini, maupun mereka yang mengikuti secara online di rumah mereka masing-masing. Engkau pelihara kami semua dalam kasih sayang-Mu, berkat-Mu tercurah bagi kami, atas usaha pekerjaan rumah tangga kami. Apapun yang kami perbuat, kasih Tuhan melindungi dan menyertai kami. Dan mereka yang mengembalikan persembahan sebagai kasih dan cinta mereka bagi pekerjaan-Mu, juga Tuhan memberkatinya. Tuhan, tiba saatnya kami akan berpisah satu dengan lainnya. Oleh sebab itu, kekasih Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu. Terimalah segala berkat, kasih anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai siang ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali, membawa kita pulang ke rumah Bapa di surga. Mari kita yang diberkati katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Bagiku hidup, tunggu